Halo guys, selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel kami. Oke, untuk video kali ini kita akan membuat ramuan lagi. Di sini di depan kita sudah ada bahannya, yaitu kunyit, jeruk pecel atau jeruk nipis boleh, terus batang serai sama madu ya. Oke. Sebelumnya di video yang sudah-sudah kita selalu membuat ramuan minum ya. Maksudnya seperti jamu lah. Nah, untuk kali ini kita juga akan membuat ramuan yang serupa cuman beda bahan. Nah, tapi intinya tetap aja sama, intinya adalah untuk keperkasaannya dan juga untuk vitalitas dan juga kesuburan untuk kaum laki-laki gitu. Oke, sebelum kita buat ramuannya, adapun peralatan ya untuk yang diperlukan, kan ini nantinya kan dikupas atau digeprek ya. Seperti biasa, saya gunakan di sini ada tang, ada pisau untuk mengupas, ada plastik sebagai alat untuk geprekannya, dan ini juga ada tatakan gelas. Setelah itu gelasnya sekaligus sendoknya. Oke, untuk sementara kita singkirkan dulu ya. Sebelum kita membuat ramuannya, akan saya jelaskan satu persatu tentang kegunaan dan manfaat dari setiap bahan yang ada. Oke, untuk yang pertama ini adalah kunyit ya. Nah, kunyit ini eh, fungsinya beragam ya guys ya. Jadi teman-teman kalau misalnya baca-baca artikel di Google atau di mana aja lah ya, itu pasti ada istilah disertakan bahwa dia bisa menyembuhkan luka ya. Baik itu luka luar atau luka dalam karena dia memiliki efek anti-inflamasi. Jadi anti peradangan, anti pembengkakan. Jadi ini sangat bagus guys untuk luka-luka ya, apalagi misalnya ada luka operasi atau luka sayatan lah pokoknya ya. Ini bisa ini dipakai ya. Entah itu sebagai obat luar atau obat minum ya. Jadi gitu. Nah, kegunaan untuk eh, apa ya? Untuk kejantanan ya. Ini fungsinya adalah memperkuat prostat. Nah, yang kedua, dia juga menguatkan jantung juga. Jadi otomatis kalau jantung kita kuat, otomatis juga stamina kita kan pasti kuat ya. Seperti itu ya. Nah, karena jantung itu kuat, pasti untuk memompa darah ke sirkulasi peredaran darah semakin lancar. Nah, efeknya pastinya Anda tahu, nantinya akan tahan lama dan stamina tetap strong. Jadi seperti itu. Eh, Terus manfaat kunyit ini yang selanjutnya eh, banyak ya, termasuk juga mencegah penyakit yang dari luar yang mau masuk ke dalam tubuh kita. Jadi istilahnya memperkuat imun tubuh kita, kekebalan tubuh. Nah, seperti itu. Saya juga pernah ini eh, cuman saya cerita dikit aja ya, tapi bukan urusan tentang keperkasaan sih ini. Saya juga pernah dulu waktu itu sakit perut di sebelah kiri bagian bawah. Nah, ketika saya periksakan ke dokter, saya divonis bahwasanya itu usus buntu harus segera operasi. Tetapi apa yang saya lakukan, saya tidak melakukan operasi, tetapi saya memilih untuk minum air rebusan kunyit. Selama 3 hari, saya minum air itu terus habis makan, makan, minum itu. Jadi menggantikan air biasa, air putih biasa. Jadi saya minum. Setelah itu nggak ada sakit, nggak ada apa, udah sembuh sampai sekarang nggak ada masalah. Jadi dia bisa membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi manfaatnya bagus sekali untuk kunyit. Oke, selanjutnya adalah batang serai.
Nah, batang serai di video-video sebelumnya sudah pernah saya jelaskan sebenarnya khasiat apa atau zat apa yang terkandung dalam batang serai. Jadi, di dalam batang serai ini sendiri terkandung minyak esensial ya yang merupakan minyak yang dapat menyebabkan bukan menyebabkan, maksudnya meningkatkan libido ya. Jadi kalau meningkatkan libido, otomatis kalau libido kita sudah tinggi, jadi mendorong gairah seksual kita. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa semangat gitu loh. Jadi nggak apa ya semacam ah malas gitu loh. Nah, jadi kalau eh, batang serai ini kita minum secara rutin atau 2 hari sekali atau sehari sekali, anggap aja sebagai minuman pengganti kopi atau teh, itu sangat bermanfaat sekali buat teman-teman. Jadi ya istilahnya minimal mendapatkan kebugaran lah, tetapi minimal mendapatkan sehat dan bugar, menjaga tubuh gitu lah, agar tetap sehat. Oke, selanjutnya bahan yang ketiga adalah ini jeruk ya. Ini jeruk sih saya kira teman-teman sekalian sudah paham ya apa sih manfaatnya. Yang pertama, jeruk itu mengandung antioksidan, jadi dia melunturkan kolesterol. Kalau logika yang paling mudah adalah eh, Anda lihat apa sabun cuci piring kayak ya saya nggak nyebut merek ya tahu sendiri lah yang model lime lime gitu, lemon kayak apa. Nah, itu sebenarnya apa? Peluntur lemak kan. Nyatanya memang lemak kalau digelontor dengan asam, asam dalam artian di sini asamnya jeruk ya, itu pasti luntur. Nah, sama sebenarnya daya kerjanya seperti di dalam tubuh kita ya. Di dalam tubuh kita ini kan banyak sekali kita makan makanan yang berlemak, nggak tahu lah apa ya, semacam jadi kolesterol, itu kan menempel di pembuluh darah. Nah, satu-satunya cara untuk melunturkan eh, apa itu kolesterol yang menempel di dalam pembuluh darah, istilahnya pipa pipa kapiler itu, ya dengan cara pakai asam ya, asam jeruk ini. Jadi semakin kita minum air jeruk yang asam, tapi ya hati-hati ya, kita bukan berarti tanpa apa ya, tanpa perkiraan ya. Kita harus bisa memperkirakan lambung kita kuat atau enggak gitu. Jadi tingkat keasaman itu Anda atur sendiri. Jadi oh ini terlalu asam ya, bisa Anda tambahin gula atau apa. Nah, jadi insya Allah ya pasti luntur itu kolesterol. Dan itu sudah penelitian sudah banyak yang mengatakan seperti itu ya. Dan itu sudah menjadi fakta ya, sudah pembuktian. Nah, kalau untuk kejantanan pria di sini sebenarnya jeruk ini buat apa sih? Ya, ya sama. Jadi kalau misalnya pembuluh darah kita itu bersih, lancar ya, anggap aja selang itu tidak ada yang tersumbat, otomatis kan darah mengalir ya, sirkulasi darah mengalir lancar, termasuk ke batang kalian ya. Ya tahu sendiri kan batang batang itu kan kaya dengan pembuluh darah di situ. Jadi kalau misalnya itu dialiri dengan darah sirkulasinya lancar ya otomatis tegangnya maksimal gitu loh dan tahan lama. Jadi kayak gitu sih. Oke. Oke, yang terakhir adalah madu. Nah, untuk madu sendiri ya udah saya jelaskan juga di video-video sebelumnya. Sebenarnya madu itu kaya akan manfaat eh, dan juga yang terpenting adalah untuk kesehatan ya, kesehatan tubuh itu pasti. Oke, daripada berlama-lama, lebih baik kita langsung aja ya, kita bikin ramuannya. Dan kalau Anda atau teman-teman sekalian ingin tahu khasiat madu ya sudah banyak lah di artikel-artikel di internet ya. Saya jadi nggak perlu menjelaskan panjang lebar di sini. Oke, oke langkah pertama untuk membuat ramuannya kita ambil kunyit dulu ya, kita kupas. Ini kan udah saya bersihkan ya. Karena ya sama. Jadi kunyit itu kan adanya kan di dalam tanah, jadi harus dibersihkan ya. Tapi ingat jangan dibersihkan pakai apa sabun cuci piring atau apa, udah tinggal bilas aja. Kalau digosok ya gosok pakai sikat yang lembut. Jadi di celah-celah ruas-ruasnya ini tidak ada tanah gitu ya.
Oke, untuk awal kita kupas dulu ya menggunakan pisau. Ya kupasnya nggak usah terlalu rapi, yang penting terkelupas lah sampai kelihatan. Oke, ini baunya mulai menyengat, bau khas kunyit ya. Oke. Dan juga ini karena sangat sangat apa ya, mungkin manfaatnya juga sangat apa, bermanfaat sekali ya mungkin ya. Jadi sampai-sampai zat yang ditimbulkan ini kalau nempel di tangan itu nggak bisa hilang berhari-hari. Jadi ada bekas kayak kuning gitu, orange gitu ya. Nah, untuk porsinya seberapa Anda sesuaikan aja, mau separuh segini nggak apa-apa atau segini juga nggak apa-apa. Kalau saya pribadi ya segini aja juga nggak apa-apa sih. Tergantung ya, tergantung kadang-kadang orang kan nggak seberapa suka juga dengan kunyit. Oke, kita taruh sini dulu. Setelah itu untuk eh, batang serai nggak usah terlalu panjang ya, segini aja udah cukup ya. Kita potong aja. Oke, setelah itu jeruk jeruknya kita potong juga jadi dua. Nanti kita peras ya. Oke, seperti ini. Nah, karena udah selesai, nah sekarang tinggal kita memarkan ya. Kita siapkan dulu eh, tatakannya, terus gelasnya sekalian. Jadi setelah kita memarkan, kita tampung di gelas. Oke, seperti ini caranya ya. Seperti biasa kita geprek ya, tapi menggunakan tangan. Oke, kita masukkan. Terus serai juga sama. Oke, oke, biar kelihatan kamera. Ya, oke, tinggal masukkan juga. Nah, setelah itu eh, kita masukkan madu. Nah, kita masukkan madunya. Ya, terserah ya kalau madu opsional ya, tergantung selera mau banyak atau mau dikit terserah. Yang jelas harus ada madunya. Kalau nggak ada madunya kan kurang mantep ya, karena ini kan pengganti gula ya. Oke, oke, madu udah dituangkan, udah selesai. Sekarang kita tinggal eh, seduh dengan air panas. Nah, karena ini udah siap untuk kita seduh. Nah, ini ada air mendidih ya, air panas. Ya, kita tuang. Oke. Setelah itu kita aduk ya, biar merata. Bisa juga diaduk dengan batang serainya juga bisa. Nah, udah selesai gitu. Nah, sekarang kita uh, masukkan jeruknya ya. Kita peras. Oke, yang separuhnya lagi.
Nah, kita aduk lagi ya. Nah, setelah itu diamkan beberapa saat menunggu agak dingin ya, agak hangat lah, kalau ini kan masih panas banget ya. Jadi seperti inilah ramuannya. Anda bisa konsumsi 1 jam atau 2 jam sebelumnya. Jadi Anda bisa minum ramuan ini. Oke, kalau begitu teman-teman, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Bagi kalian yang masih baru bergabung, silakan Anda subscribe. Dan jika kalian memang merasa video ini bermanfaat, silakan Anda like atau tinggalkan komen jika memang ada yang masih perlu ditanyakan. Oke, sekian dari saya. Anda tunggu aja ya video-video selanjutnya dari kami, resep-resep yang lain lagi yang menarik tentunya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.